Haleluya, 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 haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 orang atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kesaksian iman yang nyata dari seorang Maximilianus Maria Kolbe, seorang yang menjadi imam dan martir yang mempersembahkan dirinya untuk menggantikan hukuman mati bagi seorang terpidana mati. Ya. Artinya ada orang yang dieksekusi mati, tetapi karena dia menangis, jadi Maximilianus Maria Kolbe ini mendengar ratapannya. Dan karena ratapannya, Maximilianus bertanya kepada seseorang itu. Seorang itu menjawab bahwa dia memiliki istri, anak, saudara, orang tua, dan tanggungannya banyak. Dan dia meminta dengan penuh harapan bahwa dia bisa dilepaskan dari hukuman mati. Tetapi bagi seorang Maximilianus, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi dan sepenuh kekuatan akhirnya dia meminta untuk menggantikan eksekusi mati itu dari orang itu, dan dia yang dieksekusi mati. Dan dikabulkan. Berbahagialah orang yang kehilangan nyawanya karena dia akan memperoleh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak di antara saudara kita, keluarga kita, teman kita, kawan kita menyiakan hidup-hidup kita. Dia sudah dibaptis, telah menerima karunia kehidupan kekal, tetapi dia meninggalkan Kristus karena dunia ini, hawa nafsu, pergaulan yang salah, karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah niat memiliki barang, HP, handphone, motor, uang, ingin cinta satu malam dan sebagainya, meninggalkan Kristus. Tetapi Santo Maximilianus tidak meninggalkan Kristus,
Malah dia mengikuti jalan salib Kristus untuk mempersembahkan diri bagi orang lain, supaya orang lain bisa bahagia dan selamat. Dan inilah Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus itu permintaan kita setiap hari, ya, biarlah kita sama seperti Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati yang keras akan sulit diubah. Kalian memiliki hati yang keras mungkin akan sulit diubah. Mengapa? Karena kita mengeraskan hati. Cintalah Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kita memiliki hati, kita akan mampu untuk merubah diri. Tapi kalau hati yang mengeras, harus dilembutkan. Namun suatu saat orang yang demikian akan diubah oleh kesalahan yang dilakukan. Ya. Saya mendengar kesaksian hidup kalian bahwa ada yang tidak pernah datang ke gereja setelah sambut baru, Natal pun tidak ke gereja. Keras hatinya. Katolik, ya Katolik, hanya untuk formalitas. Tapi ke gereja tidak mau, dengan alasan tak jelas. Merajuk dengan siapa tak jelas. Itu tadi tembok iblis, tembok setan mengeraskan hati kita. Tembok hawa nafsu, tembok kejahatan. Nah, itu. Jadi kalau kejahatan itu sudah merasuki, dia menyelubungi hati kita untuk membuat kita menjadi beringas, brutal, merasa paling hebat. Apalagi kalau kita memiliki jimat, tahan tembak, tahan tetap. Oh, makinlah kita merasa jagoan. Apalagi kalau kita kayak Bruce Lee, Jackie Chan, ya kan? Makin kita menjadi sombong. Ya. Kita memiliki power, orang takut dengan kita. Dan akhirnya kita brutal. Dan itulah kuasa kegelapan, kuasa kesombongan, kuasa hawa nafsu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mau membuka diri kepada Kristus. Biarpun Anda datang di tempat ini mungkin karena prasyarat, tapi perubahan itu terjadi karena Kristuslah yang masuk di hati kalian. Maka bukalah hati kalian, lembutkan hati kalian dengan cara menerima Kristus setiap hari. Ya kan? Ngembun bisa lama, main gaple, apalagi kemarin kan, lari dalam karung, main guli dan sebagainya, karaoke, kan? Kemarin, ya kan, banyak lomba ya? Oh belum. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang membuat kalian itu lupa. Bangun tidur tadi, apakah kalian buat tanda salib dan berdoa? Pasti ada, pasti juga yang pura-pura lupa. Maka saya selalu katakan, buat jadwal iman. Paham ya? Jam 4 bangun, doa. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Akan berkembang terus kan? Ya. Setelah itu baru mandi atau membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Jangan lupa doa. Ya, tidak lama. Ya, tidak sampai 1 menit, betul ya. Tetapi tidak sampai 1 menit, lupanya terus menerus. Kita merasa bangga tidak berdoa. Ini tidak berdoa bangga. Bangga akan kebodohan. Kan ada orang yang bangga akan kebodohan, bangga akan kedosaan, bangga akan kejahatan, bangga. Saya ya bisa nih bobol rumah orang nih, padahal yang lain tidak bisa. Oh, bangga. Dan jangan pernah iri dengan orang yang melakukan kejahatan. Tidak boleh. Nah, ini yang menjadi faktor mengapa kita menjadi jauh dari Tuhan.
Dan itu dijelaskan oleh Yeskiel. Nabi Yeskiel itu menjelaskan bagaimana orang bangga akan kejahatan, kebodohannya, ya, kesesatannya, sehingga ya Allah memerintahkan Nabi Yeskiel untuk memberikan tanda T. Tanda salib itu sudah ada pada zaman Nabi Yeskiel. Ya. T. Tuhan. T. Menandakan bahwa dia milik Tuhan dan jangan diganggu, dan dia adalah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Sedangkan yang tidak mengikuti jalan Tuhan harus dipukuli sampai mati. Maksudnya apa? Itu adalah siksaan. Jadi kalau kalian tidak bertobat, kalian akan terus berbuat dosa. Dan nanti suatu saat kalian akan mati. Mati bagi orang beriman itu tidak bersama dengan Allah. Maka neraka itu tidak bersama dengan Allah dan tidak tinggal dengan Allah. Hanya ada kertak gigi, kegelapan, dan api menguasainya. Kan dia jelas kan? Jadi kalau kalian mau tahu situasi neraka, sudah dijelaskan dalam Injil. Jadi bagi orang Kristen semuanya disingkapkan dalam Injil, dalam kitab suci. Akan disiksa, dipukuli sampai mati. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Yeskiel ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan tinggal di dalam diri kita kalau kita berbuat dosa. Ingat, ketika kita dibaptis, kita adalah putra-putri Allah. Kita adalah murid-murid Kristus. Kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Hanya orang Kristen saja yang bisa menyebut Allah Bapa. Betul ya? Bapa kami yang ada di surga. Kita menjadi kenisa Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam diri kita kalau kita berbuat jahat, berbuat sombong, berbuat congkak, berbuat cabul. Nah itu. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeskiel ini ingin menjelaskan ya, bahwa dosa itu bisa menghinggapi orang-orang tua. Teruna-teruna itu pemuda-pemuda, dara-dara, anak-anak. Mengapa? Kalau dia tidak bersama Kristus atau di dalam Kristus, karunia hidup kekal itu akan diberikan kepada orang yang dibaptis dalam Kristus Yesus. Maka dikasih tanda T, milik Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini ingin menjelaskan bahwa jangan sampai kita sesat. Kita telah memiliki tanda T, maka kita membuat tanda salib. Ya. Ingat, kan ada makan pagi, tanda salib. Orang bilang, oh sok suci, itu biasa, anggap saja iklan, jangan marah. Makin kita marah, setan makin suka. Makin kita emosi, setan makin suka. Makin kita dendam, setan makin suka. Makin kita mau menjadi pelaku kejahatan yang paling lihai, setan makin suka. Tetapi setan tidak suka kalau kita tidak emosi, tidak dendam, tidak marah, malah mendoakan, mengampuni. Karena keinginan setan itu kita membakar diri kita menjadi terbakar. Paham ya? Siapa bilang setan tidak menyembuhkan? Bisa menyembuhkan, tetapi kesembuhan dari setan itu ya, meminta tumbal. Sembuh dia, tapi setelah berapa saat minta lagi, minta lagi. Siapa bilang narkoba tidak menyembuhkan? Menyembuhkan, obat dia kan. Tetapi dia akan meminta dan meminta kan. Kalau obat ada batasnya, ya. Kalau kamu udah kecanduan kan, cara mengatasinya pakai apa? Narkoba kan, supaya tak sakau. Nah kalau udah sakau, ya kan, apapun dijilatnya, darahnya atau apa dan sebagainya, atau menggigil, meriang, nah itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, bagaimana menghilangkan kesakauan, kedosaan itu kalau kita tidak mau membuka diri kepada Kristus? Dan ingat, ketika kita membuka diri kepada Kristus, banyak halangan dunia ini akan merintangi kita.
cemoohan, hinaan, hujatan, ya kan? Anak itu. Sampai di rumah, kok masih percaya dengan dia? Kalau kita emosi, kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Ya. Kalau kita nonton film India atau film Korea itu kan, kalau balas dendam itu orang tuh harus membalas yang lebih parah, lebih sakit daripada itu kan. Itu bukan ajaran Kristus. Itu ajaran dunia. Ya. Ajaran Kristus adalah cinta kasih. Loh, Allah adalah kasih. Justru kita mencintai musuh kita. Mungkin ada niat-niat di hati kalian ini membenci banyak orang yang memasukkan kalian di tempat ini, pasti ada. Dan ujung-ujungnya apa yang kalian benci? Orang tua. Bilang orang tua tidak urus, orang tua tak perhatian, orang tua mukul saya, orang tua tidak kasih uang, orang tua tidak perhatikan. Ya, kita butuh. Sekarang kan kalian sudah masuk usia dewasa, rata-rata kan paling rendah lah umur 16 kan, jangan-jangan udah 17 rata-rata. Siapa yang 16? Ada? Tidak ada. Semuanya 17 ya, kamu 16? 16 kan, paling rendah 16 saya bilang. Ya kan? Ini sudah masuk dalam usia, ya kan, dewasa muda. Memang masih remaja, tapi sudah masuk dewasa muda, orang muda. Kata dewasa itu artinya mampu untuk berpikir dengan jernih. Ini salah. Kalau saya mengkonsumsi narkoba, itu berarti saya salah dan berdosa. Kalau saya mencuri, berdosa. Mencuri apa? Lebih baik saya kelaparan daripada saya mencuri. Tidak Pak, saya mencuri untuk orang tua saya. Emangnya kita Robin Hood? Yang namanya mencuri ya berdosa. Mengapa kalian tidak menyandarkan diri kepada Allah? Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka pintu akan dibukakan, ketuklah pintu maka akan dibukakan kan? Carilah maka kamu akan mendapat. Betul kan? Ketuk pintu. Ya bukan minta secara langsung, minta kerja, ya kan, untuk beli beras. Betul enggak? Bukan langsung ambil petik buah sawit lalu jual, mencuri namanya. Atau kalau memang mau menikah, kawinlah yang baik-baik, menikahlah yang baik-baik. Tunggu usia sudah 18 tahun ke atas. Ingat, di bawah 21 saja harus izin orang tua. Tapi apakah zaman sekarang? Ingin menikmati nikmatnya bercinta. Karena rangsangan film porno, film oh yes, ya kan? Film OY kan, tidak ngerti film itu kan aktor. Jangan kalian lihat, bisa jadi pemerannya nenek-nenek. Sekarang didandani nenek-nenek bisa cantik kan? Waduh, besarnya itu kan bisa dikasih. Itu tipu-tipu kawan-kawan. Ya, dia dapat uang, kalian yang akhirnya dapat kuburan. Dapat penjara kan? Mengapa konten porno? Ya karena ada hawa nafsu dalam diri kita. Dan itu memudahkan, membuat kita suka. Ya, dalam penelitian itu, ya, dalam situs internet yang paling banyak dicari itu adalah situs porno. Mengapa orang ingin tahu? Yang perempuan ingin tahu, laki-laki ingin tahu. Ya, karena memang ada dalam diri kalian. Makanya cara mengendalikannya adalah dengan iman dan takwa kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus. Bukan mengeksplorasi atau bahkan ya menyenangkan. Ya. Jadi kita harus tahu manusia itu adalah secitra dengan Allah. Manusia itu bukan binatang. Memang kata Aristoteles, manusia itu adalah binatang yang berpolitik. Kalau udah orang cari kekuasaan kan semuanya dihalalkan. Menganggap dia yang paling baik. Orang itu tidak ada yang baik. Ya. Kalau saya ini jadi dewan, jalan mulus. Betul-betul mulus, tidak ada aspal sama sekali. Ya.
bukan begitu. Kalau tidak saya itu kau tak akan jadi katanya. Oh, tapi ketika berhadapan dengan kalian kan, atau ada di kampung, kalau enggak, karena saya lapor polisi, si A enggak ditangkap nih. Oh, ya kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, bacaan Injil ingin mengungkapkan suatu hal yang luar biasa. Bagaimana kekuatan iman itu menyelamatkan kalian. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ingat, ketika kalian dibaptis, kalau kalian pindah iman, karunia hidup kekal itu akan terlepas dari kalian. Jadi jangan kalian merasa heran. Oh, tiba-tiba artis ini pindah agama, pejabat ini, ya silakan. Tapi kalau dia sudah baca ini, dia akan disadarkan bahwa apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ya, jadi tidak perlu macam-macam lah. Ya. Karena kalian adalah putra putri Allah yang dimateraikan Allah selama-lamanya, forever, selama-lamanya. Tapi kan kami orang berdosa. Ya memang kita semua adalah pendosa. Sampai mati pun kita tidak layak di hadapan Allah. Tetapi karena kehendak Kristus, kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, kita dilayakkan oleh Kristus. Ya. Paham ya? Jadi sampai mati pun. Maka di tempat ini marilah kita belajar yang baik, belajar yang sungguh. Pulang ke kampung, nih aku tamat SMA. Oh, kapan kau tamat SMA? Wah, pasti orang tidak percaya lagi. Paling kau curi ijazah. Ya enggak lah, ini negara kasih paket A, paket B, paket C kan. Lanjut kuliah. Kan. Anan SH. Mantap. Jangan kau berpikir, oh, tidak mungkin Pak, saya sudah 17 nih. Hitung-hitung. Jangan. Nenek-nenek ya bisa. Ada nenek-nenek 65 tahun, 69 tahun baru dia tamat S1. Nah, nenek-nenek ya bisa S1. Masa kamu umur, tidak ada kata terlambat ya. 20 tahun kita mau Anan Esa, pengacara. Wah, mantap. Tidak kesianan tuh dulu yang maling motor tuh ya. Iya dong. Ya, kita harus jujur kan. Tapi saya bertobat. Saya berubah. Saya ingin membuktikan diri saya bahwa saya adalah generasi muda yang beriman, berdoa, membaca firman, dan melakukan kebaikan. Sekolah, ya kan? Begitu bro. Kalau hanya sekedar menyesali diri, ngapa ya, udah. Kok ngapa ya bapak saya? Wah, menyalahkan orang tua. Itu tadi saya katakan, kalau bapak mamamu tidak sayang dengan kamu, waktu kamu lahir langsung dipencet saja hidungmu, selesai. Ya, udah mana bangsa kamu ngelawan kan? Ya enggak? Ya memang ada orang tua yang tidak kurang berpendidikan, marah anaknya keras-keras, ya itu terima. Itulah kasih. Ada yang sampai menyumpah memaki, ya biasa. Karena mungkin dia tidak mendapatkan pengajaran pendidikan. Nah, kalianlah yang merubah itu. Ya. Jadi saudara-saudara, semangat. Perubahan itu karena Kristus. Jangan letoi, lemah. Perubahan itu terjadi kalau karena kalian saling bekerja sama. Maka ada ketua kalian di monitor ya. Jangan sampai kalau udah belajar pun tidak datang kan? Ngapain lah di kamar sana kan? Emang di kamar sana kalian bisa meluk guling ya? Ngobrol ya kan? Meratapi nasib, cerita ngalur ngidul. Tak cerita apa tak jelas. 17 tahun ceritanya melewati umurnya, kan bingung gitu. Ngarang-ngarangnya ya kan? Ya. Jadi ada seorang buta huruf yang bernama Monica, orang Nepal. Dia sudah mendaki gunung itu 10 kali.
Mount Everest, mendaki gunung. Banyak yang mati mendaki gunung sana karena kedinginan, cuaca ekstrim, tapi dia berhasil 10 kali. Mendaki gunung bukan alang kepalang. Emangnya di situ cuacanya hangat-hangat? Enggak. Dingin, kering. Enggak ada oksigen. Tapi dia ingin mengatakan apa? Manusia itu memiliki kekuatan dari Allah yang luar biasa. Tapi kekuatan itu harus dipakai untuk kebaikan dan kebenaran dan kemuliaan Allah. Untuk menolong sesama, membantu sesama. Ya. Jelas ya? Maka saya katakan tadi, kalau udah keluar dari tempat ini, jangan lalu tidak selesai sekolahnya. Carilah pekerjaan di Pontianak. Bukan malah pekerjaannya malah nambah berat. Ya kan? Anan. Oh iya Pak, saya Pak ngambil hukum Pak, ya, karena ngambil komputer maka dihukum kan, paham? Ngambil komputer dihukum, pulang dari sini ngintai, wah, ya kan? Tangkap lagi, malah tidak bertobat, malah kacau. Harusnya keluar dari tempat ini, digembleng di tempat ini, menjadi orang yang berguna, beriman dan berdaya guna. Bisa kerja, buat bakso, buat sate, masak ayam dan sebagainya kan. Belajarlah. Dorong gerobak, tenaga masih kuat kan? Punya 2 tangan 2 kaki, betul? Malu ngambil motor orang pula. Ya Pak, kan pakai 2 kaki 2 tangan Pak, memang parah. Ya. Jadi hilangkan niat ingin maling itu, hilangkan niat untuk menggunakan narkoba, hilangkan niat untuk berbuat cabul. Mudah kalau kita bersama Kristus, sulit kalau kita tidak bersama Kristus, dan sangat sulit. Ya. Jadi itu suatu refleksi bagi kalian, bagaimana kalian merubah diri. Namun suatu saat orang yang demikian akan diubah oleh kesalahan yang dilakukannya. Saat kesalahan masih bisa ditolerir, kita sebetulnya bisa membaca hal itu sebagai kesempatan yang baik untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, teman-teman, saudara-saudara, ada yang matanya melotot, ada matanya yang pikirannya entah kemana, melayang-layang. Badannya di sini, jiwanya entah kemana. Entah mikirkan capcai atau mikirkan aduhai, tidak tahu. Yang tahu pikiran kalian kan kalian sendiri dan Tuhan kan. Ada yang merasa menyesal. Coba dulu, selalu kata coba dulu. Dan ini menjadi suatu PR besar bagi kalian, ya. PR ya. Pekerjaan rumah seumur hidup. Ada masalah dengan kalian pasti orang sebut, kau tuh yang pernah di penjara itu kan. Nah itu tadi tantangan, bukan kita marah, malah memberkati. Tidak boleh kita lalu mengutuki, karena kita sudah merasakan. Tetapi bagi orang yang merasakan, jangan merasakan. Itulah pengorbanan, ya kan? Jangan merasakan, karena kita sudah merasakan bagaimana rasanya. Selepel apapun tempat ini, ya tetaplah penjara kan? Ya, untuk menghibur diri rumah retret lah. Ya. Tetapi itulah. Bayangkan kita terkurung, pernah kita terkurung di rumah, akhirnya kita betul-betul kita terkurung kan? Di suatu tempat kan, terkurung kan, gelisah kan. Bayangkan kalau kalian di satu kamar itu tidak damai, tidak rukun, ada yang berkelahi, bertengkar, ya kan, masing-masing megang garpu, masing-masing tidak tidur. Siapa dulu yang nancapkan garpu ke kepalanya kan itu masing-masing.
Makanya ketua kamar terus cek. Perselisihan itu harus dirukunkan, didamaikan di dalam kamar. Bahaya. Akan terjadi geng-geng nanti, ya kan? Ketua kamar yang setengah mati kan. Ya kalau ada pegawai, kalau malam-malam kejadian ini kan, udah ada korban, baru penyesalan. Maka hati-hati. Berdamailah. Ya, bersahabatlah. Karena itu yang paling utama di tempat ini. Jangan menjadi sok jagoan, sok hebat, ya. Sombong itu bahaya. Tetapi dengan rendah hati, memberkati, mendoakan, mengampuni. Namun ada orang yang tidak mau ditegur dan dinasihati saat bersalah. Ada. Sampai sekarang mungkin itu terjadi pada diri kita, diri pribadi kan. Biarpun udah divonis merasi, oh saya tidak salah Pak. Yang salah itu kawan saya Pak. Oh, malah, kok kamu mau? Hukum itu tidak melihat benar salah. Ya. Hukum itu memberikan sanksi. Kalau kalian dibebaskan berarti tidak salah. Kalau kalian diberikan hukuman itu salah. Ya. Dia melihat alat bukti, fakta. Walaupun faktanya tidak begitu, tapi alat buktinya begitu. Ya kan? Oh dia yang mau Pak. Oh dia bagaimana dia yang mau? Dia kan di bawah umur. Oh dia anak ayam Pak. Oh enggak lah. Nah itu harus dipahami. Dia anak manusia, makanya dilindungi hukum. Sama juga di tempat kalian nih, kalian adalah anak-anak, makanya masuk di lapas anak ini kan. Walaupun usianya sudah remaja, dewasa. Tapi kalau kalian melakukan lagi pada saat usia dewasa, siap-siap. Ya kan? Siap-siap jadi ayam kan. Ayam sorry kan begitu. Nah, jadi saudara-saudara, teman-teman yang terkasih sadari itu. Suatu saat jika kesalahan yang semakin besar dan diketahui banyak orang, ia akan menyesal dan meminta maaf berkali-kali. Apakah kalian sudah meminta maaf dan menyesal kepada korban? Jangan-jangan korban tidak mau memaafkan. Ya tidak masalah, karena dia sudah terluka. Atau yang paling terluka adalah orang tuanya. Yang paling utama adalah kalian lakukan adalah mohon pengampunan dan rahmat pengampunan kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada Roh Kudus. Setelah itu mohon kesembuhan kepada korban. Itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih itu, ya. Sebenarnya ia akan terhindar dari kesulitan jika sejak awal ia tidak keras hati untuk mengakui kesalahan dan berubah. Ya, ditegur kan. Jangan pakai narkoba. Makanya tadi ditegur kan. Kalau udah ditegur tidak mau, bawa 2 orang kan. Ditegur lagi tidak mau, ya kan. Ngomongkan banyak orang. Kan terkadang kan orang nih ngomong, Bu, anak ibu maling Bu. Oh mana mungkin, dibela. Tidak ditanya, ya kan. Tanya lah. Ya diberikan perhatian dengan tegas, jangan mencuri, supaya ini ndak malah dibela. Ya ndak apa-apa lah dia ngambil kebun sawit, buah sawit, ya kan? Itu kan tanah kami dulu. Malah dibela. Itu adalah penyesatan kalau membela kesalahan. Ya. Ditegur, ngintip orang, ditegur, itu dosa, cabul, lah gitu. Jadi jelas. Biarkan jalan. Nonton band dulu masih kecil-kecil di depan biar nampak, melihat dalamannya artis kan. Lama-lama kan lalu mau juga dalaman orang kan dan sebagainya kan. Nah itu tak ditegur tadi. Kalau ditegur dari awal kan mau dengar kan. Nah, siapa yang punya telinga hendaknya mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.